Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu hari ini kita sama-sama boleh mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Saya bisa menjumpai Bapak Ibu semua untuk hari ini. Kita di tahun 2022 ini, kita canangkan sebagai The Year of ATB. Apa itu ATB? ATB adalah Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, setiap 3 bulan itu saya memberikan sebuah tema secara 3/3 bulan yang menunjang tentang Allah turut bekerja. Nah, hari Kamis kemarin kita merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus, dan di mana kita di sana satu ayat firman Tuhan di Lukas mengatakan bahwa sebelum Tuhan meninggalkan dunia ini, mengumpulkan mereka di Betania. Nah, apa di Betania? Kemarin kita Kamis kemarin kita sudah uraikan itu, dan hari ini adalah suatu tema juga yang Bapak Ibu adalah ini tema yang berkaitan dengan bulan April, Mei, Juni, Juli sampai kepada Agustus tentang janji Tuhan. Nah, waktu dia terangkat dan naik ke surga, dia sebelumnya dia punya janji di bumi ini bersama dengan muridnya yang dicatatkan di Yohanes pasal yang ke-14. Bapak Ibu boleh baca di rumah, Yohanes pasal 14. Saya tidak terlalu membacakan ayat itu di sini karena saya hanya mengambil topik untuk kita bahas di sini. Nah, di Yohanes pasal yang ke-16 itu ada satu ayat yang berkata begini, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Itu di Yohanes 16. Nah, kita perhatikan ayat ini adalah menekankan tentang adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ya, adalah lebih berguna bagi kita. Yesus waktu datang dalam dunia, sebelum hari-hari terakhir dia meninggalkan murid-muridnya, dia ungkapkan ini, bahwa adalah lebih berguna saya itu harus pergi meninggalkan kalian. Seperti hari Kamis kemarin, ibadah kenaikan saya sudah uraikan bahwa pesan-pesan terakhir di hari terakhir itu Tuhan merangkumkan semua pelayanannya dan Tuhan berkati semua pelayanannya. Dan semua orang itu dibawa ke sana dikumpulkan. Nah, hari ini kita belajar itu adalah lebih berguna Tuhan itu pergi. Nah, kegunaannya seperti apa? Apa gunanya kepergian Yesus ke surga? Apa gunanya kepergian Yesus ke surga buat iman kita? Apa gunanya Yesus pergi ke surga buat saya yang percaya kepada Tuhan? Buat saya yang sudah melangkah mengikut Tuhan? Apa gunanya? Apa yang dikatakan lebih berguna? Saya harus pergi. Nah, saya catat ada 5 kegunaan Yesus naik ke surga buat kehidupan kita di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang menjadi dasar kita adalah di Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Saya bacakan ayat ini. Yohanes pasal yang 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Di Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7, dia berkata begini, namun benar yang kukatakan ini kepada kamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ini janji Tuhan tentang penghibur atau Roh Kudus. Nah, dia mengungkapkan bahwa adalah berguna bagi kita untuk dia harus pergi. Nah, ada 5 kegunaan Tuhan yang diungkapkan oleh Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yang saya catatkan di sini ada 5 kegunaan Tuhan. Yang pertama di Yohanes pasal yang 14 ayat yang kedua. Kenapa dia ini dikatakan adalah lebih berguna dia pergi ke sana? Nah, kegunaannya apa? Ada 5 kegunaan Tuhan. Kalau Tuhan seandainya Tuhan tidak pergi ke sana, kita tidak dapat kegunaan ini. Tapi dia pergi ke sana. Kegunaan pertama dicatat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku
mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan, kegunaan Tuhan kepada kita saat ini adalah buat iman kita, buat kita yang berharap kepada Dia, buat kita yang terus setia beribadah sungguh-sungguh ikut dengan Dia, buat kita yang meninggalkan segalanya karena mengenal kita pengenalan kita kepada Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa Dia berguna pergi ke surga untuk menyediakan tempat buat kita. Bersyukur Bapak Ibu bahwa kita memiliki Tuhan yang naik ke surga, dan Dia pun pergi ke sana. Salah satu pekerjaan Tuhan di sana adalah menyediakan tempat buat kehidupan kita, menyediakan tempat buat anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia, baik suami, baik istri, baik anak-anak, baik pembantu, baik supir, baik siapapun. Disediakan tempat buat dia yang mengasihi Dia, yang percaya kepada Dia, yang menerima Dia. Untuk menciptakan langit dan bumi, Tuhan butuh waktu 6 hari, ya kan? Tapi untuk menciptakan surga dan menyediakan itu buat kita, menyediakan suatu tempat yang ada di surga, sudah 2000 tahun belum kelar-kelar. Ya kan? Karena bilang gini, aku akan menyediakan itu dan aku akan kembali dan akan membawa kamu ke tempat itu. Nah, kita bersyukur bahwa Yesus ada di surga sana. Setiap hari Yesus lakukan adalah pekerjaan setiap hari. Dia sebagai Allah yang kita sembah adalah menyediakan tempat buat kita. Kita sudah disiapkan sedemikian rupa. Setiap hari, bayangkan, setiap hari berapa orang harus bertobat, berapa orang terima Tuhan. Tuhan sudah siapkan. Berapa orang sudah dibaptis, berapa orang sudah menyerahkan diri untuk percaya kepada Tuhan. Hari Kamis kemarin saya sudah ungkapkan bahwa sebelum Tuhan meninggalkan mereka dan terangkat ke surga, Tuhan mengangkat tangan dan memberkati. Siapa yang diberkati? Orang yang telah menerima Tuhan sebagai juru selamat diberkati. Tangannya terangkat selalu memberkati. Tapi dia pergi ke sana juga, dia menyediakan tempat buat kita. Di rumah, di dunia ini kita ngontrak. Tapi percayalah, tempat tinggal kita di surga, kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan tetap menyediakan itu buat kita. Itu janji bahwa Dia menyediakan tempat buat setiap yang percaya kepada Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, ada 5 kegunaan Tuhan di Yohanes pasal yang ke-14 ayat 3 dan ayat 18. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Janji Tuhan yang kedua, kegunaan Tuhan yang kedua adalah Tuhan datang kali yang kedua. Dia berjanji dia akan datang. Dia tidak akan mungkin, dia waktu ungkapkan itu kepada murid-muridnya, dia sampaikan itu kepada mereka. Mereka merasa kehilangan, mereka merasa bahwa mereka tidak akan berjumpa dengan tidak. Tapi dia bilang, saya akan datang kembali dan saya akan membawa kamu. Perhatikan, Dia akan datang kembali dan membawa kita yang setia kepada Dia, dan tempat yang sudah disiapkan di surga sana, membawa kita ke tempat itu. Bedanya kita dan keyakinan yang lain, beda kita dengan agama yang lain, bahwa kekristenan adalah Yesus sendiri yang menjaminkan bahwa tempat di mana Dia berada, kita pun berada. Dia ada di surga, Dia datang dari surga, dan Dia membawa kita ke surga. Dan sebelum Dia membawa kita ke surga, Dia menyediakan tempat itu sedemikian rupa supaya kita ada di sana. Kenapa Dia harus menyediakan tempat itu? Kenapa? Karena tiap hari pun tempat itu bisa satu saat diisi oleh lain. Kenapa? Karena mungkin kita hari ini terima Yesus, 2-3 tahun, berapa tahun kemudian mungkin bisa jadi kita tidak terima Yesus. Kita kehilangan imannya. Nah, tempat itu hilang. Bahkan ada orang yang ada orang yang menyerang iman Kristen, bahwa iman Kristen itu iman yang menyembah 3 Allah dan lain sebagainya. Biarin saja. Tapi Yesus yang berjanji kepada kita bahwa Dia pergi ke surga sana, Dia menyediakan tempat. Dan bukan saja itu, Dia bilang saya akan datang kembali. Nah, waktu Dia datang kembali kali yang kedua, Dia tidak datang sebagai penebus, tapi Dia datang sebagai hakim.
Ingat itu. Wahyu mencatat. Dia datang kali pertama sebagai penebus, maka dia lahir sebagai bayi dan mati di atas kayu salib sebagai penyelamat. Dan dia sudah melakukan itu dan selesaikan itu buat kita. Dan dia datang kali kedua, dia tidak lagi untuk menebus manusia, tapi menghakimi semua manusia. Mereka ada dalam Tuhan, mereka yang terima Tuhan, disediakan tempat buat penghakiman itu terjadi, tapi kita dihakimi menurut perbuatan kita, lalu kita menerima mahkota. Mereka yang di luar Tuhan, mereka dihakimi dan mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka. Tapi kita yang ada dalam Tuhan, ingat baik-baik, dia datang kali yang kedua, dia akan menjemput kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa gunanya Tuhan naik ke surga buat kita? Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat selanjutnya, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yang ketiga, saya catat di sini adalah apa gunanya Tuhan naik ke surga buat iman kita. Yang ketiga adalah dengan dia naik ke surga, maka kita yang percaya kepada dia, maka kita yang beriman kepada dia, maka kita yang berdoa kepada dia, maka kita yang memohon kepada dia, dikatakan kita mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dalam nama Yesus melalui doa. Amin. Dalam namaku. Nama Yesus, nama yang berkuasa ketika dia naik ke surga. Ketika dia ada di surga sana, maka dia memberikan otoritas namanya itu kepada setiap orang yang percaya kepada dia. Menggunakan namanya dengan doa. Apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku melakukannya. Maka setiap harus doa itu, kita harus landasin dengan diawali dengan dalam nama Yesus dan diakhiri dengan dalam nama Yesus. Kenapa? Itu kata kunci dari setiap doa. Jangan main-main dengan itu nama. Hari ini sempat heboh di TikTok. Sempat heboh di TikTok bahwa Tuhan itu tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Nah, tanya kan, ayatnya di mana Pak Kem? Kan gak ada tuh, saya cari di Alkitab, Tuhan Yesus tidak berubah, gak muncul. Di Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, dahulu, bahkan sampai selama-lamanya, tetap sama. Dia tidak berubah. Nah, apanya yang tidak berubah? Kuasanya. Apa yang tidak berubah? Pertolongannya. Apanya tidak berubah? Mujizatnya. Apanya tidak berubah? Kuasanya. Itu tidak berubah. Ya kan? Itu tidak berubah. Tapi saudaraku, semua itu kuasanya, mujizatnya, pertolongannya, apalagi berkatnya, apalagi lawatannya, urapannya, semuanya itu kita bisa peroleh, kita bisa terima kalau kita mintanya dalam nama Yesus. Ini kegunaan Tuhan naik ke surga adalah dia ketika naik ke surga, dia memeteraikan namanya, memberikan kepada kita suatu kunci ya, supaya kita membuka setiap pokok-pokok doa kita, supaya kita membuka setiap rahasia-rahasia yang ada dengan nama Yesus. Kalau kita berdoa, bergumul saat ini, kita berdoa buat keturunan, kita berdoa buat rumah tangga kita berdoa buat jodoh kita, atau kita juga berdoa buat pekerjaan kita. Ya mungkin Bapak Ibu yang mungkin berhadapan yang kadang-kadang sulit bagaimanapun, semua doa itu dijawab, kata kuncinya adalah dalam nama Yesus. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran.
Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Dan akan, diam di dalam kamu. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yang keempat adalah, kenapa, apa gunanya Tuhan? Lebih berguna saya pergi ke surga. Kenapa? Karena dengan saya pergi, maka kamu bisa menggunakan nama saya untuk meminta apapun. Bahkan kamu dengan nama saya, kamu melakukan hal-hal yang luar biasa. Bahkan Tuhan juga bilang, dengan saya pergi, maka saya mengirimkan suatu roh penolong yang lain, yaitu Roh Kudus itu datang. Buat kita yang imannya percaya kepada Tuhan, bagi kita tidak sulit untuk memahami tentang siapa itu pribadi Roh Kudus. Itu adalah pribadi Allah yang ketiga. Tapi buat mereka yang di luar Tuhan, mereka sulit. Ada kok Allah, kok ada tiga. Allah Bapa, Allah Anak, Allah apalagi, Allah Roh dan Allah sebagai. Tapi buat kita yang beriman kepada Tuhan, Dia mengirimkan Rohnya yang kudus untuk memampukan kita. Bahkan dikatakan Yohanes, Roh itu akan datang menginsafi kamu akan dosa. Roh itu datang akan mengajari kamu tentang segala sesuatu. Roh itu datang akan mengingatkan kamu tentang apa yang telah kufirmankan. Peranan Roh Kudus, saudara. Itu bagian dari pelajaran tentang peranan Roh Kudus. Dia menginsafkan kita tentang dosa kita. Waktu kita melakukan dosa, kita sudah terima Yesus lalu kita melakukan pelanggaran, Dia menyadarkan kita untuk berbalik. Bagaimana dengan mereka tidak punya Roh Kudus? Mereka tidak punya Roh Kudus. Yang bekerja adalah hati nuraninya. Tapi lama-kelamaan hati nuraninya pun mereka melanggar, lama-lama hati nuraninya redup. Tapi kita yang ada dalam Tuhan, kita memiliki hati nurani dan kita memiliki Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Dan Roh itu menginsafi kita tentang perbuatan dosa kita. Dan Roh itu juga yang menegur kita untuk kita berbalik. Bahkan Roh itu juga yang dikatakan akan mengajari kita. Mungkin kita dalam berbisnis, dalam melakukan pekerjaan, kita bukan orang yang pintar dan sebagainya. Tapi dengan ada pimpinan Roh Kudus, kita dimampukan menjadi orang yang ahli. Bahkan Roh Kudus itu juga dikatakan akan mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar, apa yang kita pernah baca, dan mungkin Bapak Ibu mau perhatikan ayat-ayat itu. Suatu saat ayat-ayat itu pun kita udah lupa. Tapi ketika kita berada dalam keadaan tertentu, berada dalam keadaan di mana kita itu merasa seolah-olah nggak ada jalan keluar, tiba-tiba Roh Kudus itu datang mengingat kita tentang sebuah ayat. Bahwa ayat itu berkata, segala perkara dapat kutahui dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Waktu kita mendengar ayat itu, kita membangkit. Sama seperti saya. Ketika saya berada di Surabaya, waktu itu saya dalam keadaan yang galau. Keadaan yang lumayan galau karena anak baru lulus SMA. Tiba-tiba merantau sendiri di Surabaya. Lalu ketemu dengan pergaulan yang begitu juga. Lumayan juga teman-teman di kampus Perbanas Surabaya. Lihat saya hari ini, apa kabar kalian? Dulu gak nyangka mereka selalu juluki saya Sanana Gusmao. Karena saya dari timur yang mereka kenal itu. Saya dari daerah situ. Sanana Gusmao. Hampir saya tinggalkan Tuhan gara-gara saya pacaran dan saya punya teman. Dan mereka juga sama. Mereka tiap hari cokokin saya. Hampir saya juga tinggalkan Tuhan. Tapi dalam keadaan demikian, Roh Kudus itu, orang yang dipenuhi Roh Kudus mengingatkan, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, maka aku akan menyangkal dia depan Bapakku. Itu tampar saya. Hei. Saya sadar. Nah saudara, itu kesaksian pribadi saya bagaimana peranan Roh Kudus itu bekerja seperti itu. Dia mengingatkan kita tentang
ayat-ayat Alkitab. Dia mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Ya mungkin hari ini kita merasa lemah, merasa susah, merasa sedih, merasa bingung. Waktu kita merasa susah, merasa suami saya seperti ini, merasa istri saya seperti ini, merasa anak saya seperti ini, merasa saya lingkungan saya seperti ini, merasa kerjaan saya seperti ini. Firman Tuhan itu ketika kita berada dalam doa-doa kita, berada dalam saat-saat teduh kita, datang dan Roh Kudus itu mengingatkan kita suatu ayat yang menguatkan kita. Kalau nggak salah, saya pernah gara-gara ayat ya, gara-gara satu ayat, ada satu bapak pernah, dulu itu belum ada WA, belum ada BBM, dan belum ada media sosial yang seperti sekarang. Waktu dulu itu pakainya SMS. Jadi saya itu dulu paket SMS itu sehari itu 1.000 apa 2.000 ya. Saya gratis paket SMS. Maka saya pakai nomor Axis itu karena dulu dia ada promonya itu. Maka saya sampai sekarang nomor saya itu Axis. Jadi promo all operator itu kalau nggak salah ya 5.000 itu all operator itu sepuasnya. Unlimited lah. Jadi saya pakai untuk SMS. Maka Bapak Ibu lihat sekarang saya gunakan ayat-ayat untuk WhatsApp itu dari dulu saya udah lakukan. Nah, satu saat satu bapak tiba-tiba membalas saya dan bilang begini, Pak Pendeta. Oh bukan, ya, Pak, bukan Pak Pendeta. Pak, terima kasih buat renungan atau ayatnya hari ini. Ayatnya apa ya? Ayatnya bilang gini, apa yang kau lakukan dengan kasih itu kelihatannya menyakitkan, tapi memberikan dampak kepada orang lain. Kurang lebih seperti itu. Satu kata-kata motivasi tentang ayat. Lalu ayatnya adalah kasih itu begini, kasih itu begitu. Nah, Bapak ini WhatsApp saya, Pak. SMS saya. Pak, terima kasih Pak. Hari ini ayat Bapak ini saya menjadi pegangan. Saya menghadapi utang piutang yang luar biasa. Dan hari ini saya ketemu orangnya di Senayan, bantu dalam doa Pak. Ini taruhannya nyawa saya. Karena kalau saya ketemu dan tidak ada titik temu, maka selesai sudah hidup saya. Game over sudah. Jadi minta dukung dalam doa. Selesai. Tuh gak lama kemudian hampir besoknya dikabari, Pak terima kasih. Lewat ayat itu, renungan ayat itu, pegangan saya. Saya berbicara kepada orang yang piutang dengan saya. Terjadi pemulihan. Bayangkan. Bahkan ke 1 kali, 2 kali. Ada teman juga. Ya, kalau saya sebut nama Bapak Ibu udah tahu. Ada teman juga. Dia bos besar juga. Kem, terima kasih. Lewat renungan ini, SMS kamu ini. Dia pernah ditipu oleh karyawan. Memalsukan tanda tangannya, lalu cairkan cek. Nggak banyak, 30 juta. Cairkan cek. Tapi apa yang kamu lakukan dengan kasih? Kelihatannya menyakitkan, tapi memberi dampak. Secara ini dia kesal karena karyawan ini adalah karyawan kurang ajar, memalsukan tanda tangan saya, mencairkan cek kurang lebih nominal 30 juta. Dia bilang saya mau penjarain dia. Tapi karena kata-kata itu saya tidak lakukan. Nah, kita bisa bayangkan. Roh Kudus itu datang mengingatkan. 2 kesaksian itu dan 3 kesaksian dengan saya itu memberikan gambaran kepada adalah lebih berguna dia pergi. Roh Kudus itu datang. Waktu Roh Kudus itu datang, dia menginsafi kita, dia mengajari kita, dia menasehati kita, dia membimbing, dia mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Jangan abaikan tentang Roh Kudus. Kalau hari ini engkau belum terima Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Saya tahu semua orang sudah pun yang terima Tuhan sudah ada Roh Kudus. Masalahnya sekarang adalah sudah dipenuhi secara maksimal apa belum? Kalau engkau sudah dipenuhi maksimal, maka bibirmu, ucapan-ucapanmu adalah ucapan memberkati. Ucapan-ucapanmu adalah ucapan yang selalu katakan puji Tuhan, haleluya, dahsyat. Bukan mati deh gue ini, waduh, enggak. Tapi ucapan-ucapan yang memberkati. Itu yang keempat. Yang kelima, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, yang kelima adalah Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Adalah lebih berguna aku pergi. Supaya apa? Damai sejahtera itu ada dalam kehidupan. Supaya apa? Kita terus mengalami damai sejahtera. Damai sejahtera ini adalah dikatakan adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Maka damai sejahtera Allah melampaui segala akal, memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus. Betapa hati dan pikiran ini harus dipelihara dengan damai sejahtera. Dan itu terjadi ketika Tuhan dia terangkat ke surga. Dan itu terjadi waktu dia terangkat ke surga. Maka saat itu juga damai sejahtera itu ditinggalkan bagi kita. Dan yang mengalami itu bukan hanya murid-muridnya, tapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang beriman kepada Tuhan, mereka mengalami namanya damai sejahtera itu. Damai sejahtera itu akan memenuhi hati mereka, yang mengendalikan hati mereka, memberikan mereka ketenangan, memberikan mereka kepastian, memberikan mereka sukacita, memberikan mereka pengharapan, memberikan mereka kekuatan untuk menang atas setiap persoalan kehidupan yang ada. Untuk itu saudaraku, ini adalah 5 kegunaan Tuhan. Tuhan naik ke surga. Dan sekarang pertanyaan saya sekarang adalah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita memperoleh kegunaan ini? Apa yang kita harus lakukan supaya 5 kegunaan ini terus kita alami dalam kehidupan? Yang pertama kita baca Yohanes 14 ayat yang 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yang pertama adalah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Untuk kita memperoleh, Tuhan bilang begini, adalah lebih berguna saya itu pergi. Adalah lebih besar, adalah lebih berguna kalau saya itu pergi. Kalau saya tidak pergi, maka tidak ada gunanya. Adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Nah, kita sudah mendengar tentang 5 kegunaan Tuhan pergi. Kalau Tuhan tidak pergi, maka Roh Kudus itu tidak datang. Kalau Tuhan tidak pergi, maka damai sejahtera itu kita tidak alami. Kalau Tuhan tidak pergi, maka tempat untuk kita di surga sana tidak. Kalau Tuhan tidak pergi, maka dia tidak akan datang kali yang kedua. Kita sudah dengar itu dan kita sudah memahami itu. Kalau dia tidak pergi, maka apapun yang kita minta dalam namanya tidak ada gunanya. Namanya ada bergunanya waktu dia naik ke surga. Nah, bagaimana supaya 5 itu dialami oleh kita dalam kehidupan? Bagaimana supaya 5 kegunaan Tuhan itu kita alami dan rasakan dalam kehidupan kita? Maka yang pertama dikatakan adalah, janganlah gelisah hatimu, tapi tetaplah percaya kepada Tuhan. Artinya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bahwa dalam kehidupan ini seringkali kita diperhadapkan namanya kebimbangan. Seringkali dalam kehidupan ini kita diperhadapkan dengan yang namanya kekhawatiran demi kekhawatiran. Dalam kehidupan ini seringkali kita diperhadapkan dengan kesusahan demi kesusahan. Tapi situasi bagaimanapun, Tuhan bilang begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, penghibur itu saya berikan kepadamu. Asalkan kamu jangan gelisah hatimu, jangan galau hatimu, jangan pikiranmu digalau. Amin, saudaraku. Ini tetap percaya kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Ada orang di akhir zaman akan mengacaukan kepada kita. Maka Yesus, jangan percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ya kan? Ada orang, Yesus bukan Tuhan. Mana ada ayatnya Yesus bilang dia itu Tuhan? Gak ada. Kalau Bapak Ibu perhatikan di Yohanes 14, kita baca itu tuh debat tentang dia itu Tuhan atau bukan, itu di situ. Yohanes 14. Dia menjelaskan itu. Bahkan Thomas, Tuhan, tunjukkan saya itu. Mana itu? Tunjukkan. Kalau kamu melihat saya, kamu udah melihat Bapa. Yesus tidak secara langsung bilang, saya Tuhan, saya Allah, tidak. Tapi dia bilang, kalau kamu melihat Bapa, kamu menghendaki melihat Bapa, maka kamu udah melihat ini. Seperti dia mengatakan kepada perempuan yang di sumur itu, perempuan, tunjukkan Bapa, tunjukkan kepada saya Allah itu. Kalau kamu tahu kebenaran, maka kamu sedang berhadapan dengan Allah itu. Nah, itulah kurang lebih. Nah, kenapa kita harus tidak boleh gelisah? Karena di Yohanes 14 ayat yang 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia menegaskan kepada mereka, jangan gelisah. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada jaminan. Kita yang percaya kepada Tuhan, dia ada jalan kebenaran dan kehidupan. Kita nggak usah takut.
Ya, kita nggak usah takut. Kita jalanin kehidupan kita. Kita tetap setia kepada Tuhan. Tetap iring Tuhan. Tuhan menjaminkan bagi kita. Amin. Yang kedua, kenapa kita ini apa yang harus kita lakukan untuk kita tetap memperoleh kegunaan itu? Yohanes pasal 14 ayat 1. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Yang ketiga adalah orang yang memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Bukan sekedar hari ini dengar firman Tuhan, besok lalu dilupakan. Tapi dia mendengar firman Tuhan dan dipegang firman Tuhan itu. Dan dia melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupannya. Maka kita yang berbahagialah mereka mendengar dan melakukannya. Bahkan di Matius pasal yang ke-7 ayat 21 kalau nggak salah. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, 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 Tuhan akan masuk ke dalam surga. Tapi mereka melakukan. Ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita untuk menjalani kehidupan ini, disitulah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya bagi kita. Disitulah Tuhan memerintahkan damai sejahtera bagi. Disitulah Tuhan memerintahkan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Disitulah Tuhan menyediakan tempat tersendiri. Disitulah Tuhan akan nanti datang kali yang kedua, membawa kita ke tempat di mana dia berada. Disitulah perkara-perkara ajaib, perkara-perkara dasar itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita bukan hanya mendengar, tapi kita mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Bapa kami dalam surga, terima kasih banyak Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami hari ini adalah lebih berguna Engkau naik ke surga. Tapi kegunaan itu kami sudah belajar. Dan biarlah kegunaan itu kami terus ingat dalam kehidupan ini. Dan juga kami mau supaya kami melakukannya. Kami tetap setia percaya kepada Engkau. Dan tetap berpegang teguh pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajari kami melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan dengar beberapa pengumuman. Hari Minggu depan, kita ada ibadah tatap muka full di Hotel Ibis Budget. Nah, Ibis Budget mungkin Bapak Ibu tahu ya, Ibis Budget itu satu deretan dengan sepanjang jalan Dan Mogot itu. Indosiar, kalau depannya Indosiar, dia seberangnya, tapi satu deretan gitu. Persisnya itu depan stasiun Pesing. Dan persisnya di jalan raya itu flyover Pesing pas turunan. Nah itu dia di sebelah kiri. Kalau dari Tangerang, kalau di Jakarta dari Dan Mogot ke Tangerang itu naik flyover dia sebelah kanan. Tapi kalau dari Tangerang dari sana dia ada sebelah kiri. Persisnya itu stasiun Pesing. Nah itu dia depan stasiun Pesing. Nah hari Minggu depan kita ada di sana jam 10.30 di lantai 3. Jadi Bapak Ibu saya berharap akan hadir di sana. Dan hari Senin, Selasa dan Rabu saya ada kelas prabaptis jam 8 malam. Buat Bapak Ibu yang mau dibaptis silakan WhatsApp dan menghubungi saya di nomor saya ada di deskripsi. Itu saja. Dan kita buat Bapak Ibu yang mau partisipasi dalam sewa gedung, boleh mau WhatsApp. Dan supaya kita tetap ibadah di hotel, di Hotel Ibis itu tetap jalan. Karena Corona sudah mulai terkendali, sehingga kita akan berpikir untuk tatap muka. Kurang lebih 2 tahun kita hampir online, tatap muka ini online. Nah ini adalah perdana on-site full. Ada perdana on-site full di sana. Oke, mari kita akhiri ibadah kita. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang kami sudah dengar dan terima hari ini. Biarlah firman itu termeterai dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus adalah kehidupan kami untuk mengingatkan kami terus tentang kebenaran-kebenaran-Mu. Sehingga kami tetap ada dalam hadirat Tuhan.
Terima kasih Bapak, kami berdoa buat umat Tuhan, jemaat Tuhan yang telah meluangkan waktu mereka untuk ada lagi dalam ibadah-ibadah hari ini. Kami berdoa Bapak, mereka meluangkan waktu mereka untuk bersekutu, memuji, muliakan nama-Mu. Kami berdoa diberkatilah mereka ini Bapak, dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan terus dilimpahkan dalam kehidupan mereka Bapak, dalam nama Yesus. Kami berdoa dan menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berkati orang tua yang ada di gereja ini. Oma Wesley Taroy, Tuhan berkati selalu Bapak. Sebagai orang tua Tuhan tolong selalu agar dia tetap sehat-sehat selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Berkati Leni dan juga keluarga Pak Johan Senjeri. Berkati keluarga ini Bapak selalu, penyertaan Tuhan selalu campur tangan dalam hidupan mereka Bapak, dalam nama Yesus. Berkati juga Pak Abui dan juga istri Bu Anen dan juga ketiga anaknya Tuhan tolong Tuhan sertai Tuhan lindungi, berkati Bapak dalam nama Yesus. Jeffrey dan Santi juga Tuhan berkati Bapak, berkati Papa dan Mama daripada Jeffrey Tuhan tolong Tuhan berkati. Papa daripada Santi juga Tuhan berkati. Berdoa dan memberkati keluarga ini Bapak dalam nama Yesus. Pak Hengki dan juga Bu Vivi Tuhan tolong Tuhan berkati. Bu Liana dan juga Sali Tuhan tolong Tuhan berkati juga Bapak. Anakmu Rinawati dan juga keluarga, baik Rudi, Ray dan Sanda Tuhan berkati Bapak. Nyatakan kuasa-Mu bagi mereka Bapak. Desi, Melin, Julie, Papa dan Mama juga Tuhan berkati. Om Hani, Tante Selvi, Onela Tuhan berkati Bapak. Hendra dan Christine dan juga keluarga besarnya Tuhan tolong Tuhan berkati. Daniel dan pasangannya juga Tuhan tolong Tuhan berkati Bapak. Dalam nama Yesus. Pak Tony, Pak Atek Tuhan berkati. Dev sebagai dokter muda Tuhan tolong Bapak. Sebagai anakmu yang ada dalam garis depan dalam pengenangan COVID juga Tuhan sertai. Wahyudi dan istri dan anak Tuhan berkati Bapak. Ibu Aling dan juga ketiga anaknya Ayumi, Angel, Carlos Tuhan berkati bersama dengan suaminya. Tuhan berkati selalu Bapak dalam nama Yesus. Bu Sumi dan juga suami dan ketiga anaknya Jeff dan juga Jesslyn dan Jesse, Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Ibu Suryati dan kedua anaknya Tuhan berkati, dan juga Joni dan Mega dan ketiga anaknya Dylan, Jovanka dan Nathan Tuhan berkati Bapak. Berkati keluarga ini selalu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati Michael dan Mian Bapak Tuhan berkati. Berkati Willy dan Lauren juga Tuhan berkati Bapak. Berkati Vincent dan Jessica Tuhan berkati. Berkati Agnes dan kedua anaknya Sena dan Kedrick, Sean dan Sena juga berkati Bapak dalam nama Yesus. Cecilia, Yoel dan Indah Tuhan berkati. Michelle dan juga suami dan anak Tuhan berkati. Kathleen dan suami dan anak Tuhan berkati. Pak Bambang Subur dan juga istri dan anak Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Cynthia dan Joseph Tuhan berkati Bapak. Bahkan mamanya Ibu Bongkem Hyong dan adiknya Siska Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Dion dan Nerissa, Devi dan Sonia Tuhan berkati. Cecilia, Ryan dan Sansan Tuhan berkati. Damayanti dan juga suami dan juga anaknya Agnes Tuhan berkati Bapak. Kenneth dan Iva Kayana Tuhan berkati. Randy juga Tuhan berkati Bapak. Bahkan Ibu Helen juga Tuhan berkati Bapak bersama suami dan anak-anak. Bahkan kami berdoa buat anak-anakmu yang lain dimanapun mereka berada yang menyaksikan hari ini. Tuhan berkati Bapak. Pak Ali Tanu dan istri dan anak-anak. Anakmu Verly dan juga suami dan anak-anaknya. Ibu Dewi Asna dan juga keluarga dan anaknya Tuhan berkati Bapak. Bahkan anak-anakmu yang lain. Ibu Yayang juga Tuhan berkati. Pak Surya juga Tuhan berkati. Kami yakin akan campur tangan Tuhan atas kehidupan kami. Pak Cung, Santi, Fani Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami serahkan kehidupan kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Gereja ini kami akan rencana untuk ibadah tatap muka di bulan depan. Tuhan tolong Bapak, ruangan yang kami akan pakai, kami akan pindah di Hotel Ibis Budget dan Mogot. Tuhan tolong Bapak, agar ruangan itu kami bersama berdoa dikuduskan Bapak dalam nama Yesus. Kami butuhkan dana untuk sewa Tuhan Bapak. Tuhan tolong juga, Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan semuanya untuk hormat kemuliaan jiwa-jiwa. Tuhan boleh kirimkan sehingga penuhi tempat di mana kami pakai untuk beribadah. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Bangsa pilihan-Mu juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak-Mu yang telah mengulurkan tangannya untuk memberikan korban persembahan, diberkati tangan memberi baik persembahan maupun perpuluhan, diberkati tangan memberi Bapak dalam nama Yesus. Orang tua hamba-Mu, baik mama yang ada di Pulau Semau, mami yang ada di Kertajaya, kakak adik kami, kehidupan mereka, rumah tangga, pekerjaan mereka juga diberkati. Arahkanlah iman-Mu kepada Tuhan Bapak Ibu. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan. Kami akhiri ibadah kami hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Amin Bapak Ibu. Sampai jumpa di ibadah offline di Hotel Ibis Budget di Jalan dan Mogot, disertai dengan perjamuan kudus
Saya harap Bapak Ibu boleh hadir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.